Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah tawakkaltu 'alallah wa ta'asamtu billahi fawatu amri ilallah. Masyaallah la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang membangun jiwa. Tapi judulnya kali ini adalah temanya kekuatan cahaya. Ya, kekuatan cahaya. Mudah-mudahan berkah ilmunya bisa kita nikmati bersama. Bapak Ibu sekalian, kita mengulas yang kemarin ya. Bagaimana kita membentuk jiwa, yaitu kita harus menjadi suatu habit atau menjadi karakter atau menjadi otomatis menjadi kebiasaan. Di mana dibangunnya adalah ketika kita melakukan suatu perbuatan yang disenangi Allah terus menerus sehingga itu menjadi otomatis dan menjadi karakter kita dalam kehidupan sehari-hari. Apapun perbuatan atau ibadahnya itu dimulai dengan Allahumma paksain ya. Kemudian kita menjadi biasa, akhirnya jadi cinta. Setelah cinta akhirnya menjadi butuh, sehingga akan menjadi karakter kita di dalam kehidupan ini, dan kelak mudah-mudahan jiwa kita akan menyerap karakter itu dan bisa menjawab segala pertanyaan mungkar dan nakir. Di balik itu ada sesuatu yang luar biasa, di mana ketika kita sudah memulai pelajaran itu di dalam kehidupan kita, akan ada kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dibantu Ustaz, kita buka surah 13 ayat 31. Sama-sama kita buka. Sudah ketemu Ustaz? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah, maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semuanya manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi di dekat tempat kediaman mereka sampai datang dari Allah penaklukan mereka. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Baik, alhamdulillah kita simak ayat Allah ini seperti disampaikan oleh guru hamba Al-Fakir Abuya Mukhtar Husain yang musasal sampai kepada Syekh Khatib Sambas dan Syekh Khatib Minangkabawi, dan juga ke atas sampai Syekh Abdul Maliki. Jadi berdasarkan tafsir yang diajarkan kepada hamba, kepada Al-Fakir, baik itu dari Ibnu Arabi, Al-Marogi, dan juga tafsir jalan lain, ini ayat menggambarkan dahsyatnya Al-Quran sebagai bacaan yang membuat kita harusnya bersyukur menjadi orang Islam. Tapi sebelum ke situ, karena teringat negeri Mekah, saya teringat negeri Palestina. Mari kita jadah Fatihah buat seluruh saudara-saudara kita yang di Palestina yang saat ini sedang ada yang gugur, ada yang meninggal, ada yang terkena musibah yang luar biasa. Ya Allah ya Rahman. Masyaratul Fatihah, mohon fadilah yang bersama kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW dan seluruh umat muslim Palestina, baik yang sudah gugur, yang menulih kami maupun yang masih hidup. Ya Allah, kuatkanlah, beri perlindunganmu, beri pertolonganmu ya Allah, juga pada seluruh umat muslim yang lainnya. Ya Arhamar Rahimin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, kena berdua ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rahman, ya Allah, ya aslihu matis. Allahumma yarhamhum wa yumur. Sayyidina Muhammad di dunia wal akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita akan menjadi pelajaran di muka bumi ini buat kita. Dari sini kita pahami bahwa dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat diguncangkan. Di tafsir lain gunung-gunung terbelah, ya, atau di tafsir beberapa Al-Manar dan sebagainya gunung-gunung hancur. Ya, kemudian bumi terjadi berat, atau orang-orang yang sudah mati dapat berbicara. Nah, orang yang mati bisa bicara lagi. Itulah Al-Quran atau Nur Quran. Sebenarnya itu urusan itu milik Allah. Nah, jadi sekali lagi, ternyata kehidupan ini tuh milik Allah gitu, bukan milik kita. Selama ini kita menganggap kehidupan kita ini adalah kehidupan kita karena kita dibatasi oleh pikiran dan nafsu kita. Tadi imam kita sudah menyampaikan nafsu yang mutmainah, itu nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita ke arah sana. Ini kita lagi belajar bersama-sama untuk ke arah sana. Nah, melanjuti kajian sebelumnya, yaitu membangun jiwa yang sebelum-sebelumnya, yaitu di mana di surat Al-An'am Allah gambarkan dua kehidupan, yaitu di surat Al-An'am itu 122 Allah gambarkan dua kehidupan yang kajian kemarin ya, di mana kalau kita meninggal yang satu masuk alam barzah dan tidak akan keluar dari situ, yang satu dihidupkan sama Allah, diberi cahaya dan berjalan-jalan di antara manusia. Nah, pertanyaan cahaya apa itu kan gitu, agar kita masuk ke golongan itu. Golongan itu siapa? Yaitu siapa golongan itu? Wala taquluna amwat, jangan kamu mengatakan mereka mati. Sama mereka orang-orang golongan syuhada. Kalau saudara kita dari Nahdien disebut, mereka menyebutnya aulia atau waliullah, kekasih Allah. Nah, golongan syuhada ini ada dibahas di dalam Al-Quran. Jangan menafikan golongan ini tidak ada. Oh, nggak ada itu, sudah mati. Iya memang, tapi di Al-Quran dijelaskan ada kondisi yang pertama masuk. Iya betul, meninggal alam barzah. Tapi ada kondisi yang khusus nih. Nah, pertanyaannya, Bapak mau masuk yang kondisi yang tadi di alam barzah, nggak balik lagi? Yang kalau disisa sampai selesai dosanya, ya kan? Kalau dia nikmat tidur ya tidur aja, nggak ngapain. Tapi ada satu lagi nih, yang ini adalah golongan syuhada. Dia tetap bal ahya, bahkan mendapat di surah Al-Imran 169 mendapat rezeki dari Allah. Pertanyaannya, Bapak Ibu semua mau masuk golongan yang ini apa golongan yang satunya? Kalau saya yang pertama. Kenapa? Dikasih pilihan kok. Kan bergabung dengan siapa? Dengan siapa? Dengan An'am Ta'ala, dengan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa? Para nabi, para rasul, para sahabat, para kekasih Allah. Ngapain saya masuk di sini? Ayo kita sama-sama. Banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, salah satu caranya bagaimana kita mendapat cahayanya Allah? Ya ini dia. Salah satunya Nur Quran. Bagaimana Nur Quran itu bereaksi terhadap diri kita, terhadap kehidupan kita? Kan manusia itu jiwa dan raga ya. Nah, kira-kira apa ini yang menyebabkan kita menjadi bereaksi terhadap? Berarti ada suatu energi, ada suatu kekuatan yang luar biasa dahsyatnya terhadap Al-Quran ini. Membacanya saja tanpa kita pahami efek positif kepada diri kita. Membacanya saja tanpa kita paham, membaca tartil itu pun membawa efek positif secara kesehatan psikologis maupun kejiwaan kita, betul nggak? Bukankah air yang putih ini kalau kita bacakan doa itu bereaksi, apalagi dibacakan Quran? Bukankah di dalam tubuh kita 70% itu adalah air? Makanya ketika guru saya sebelum terjadi COVID, beliau menyampaikan, tenang, ketika nanti terjadi wabah, nggak usah panik, kata guru saya. Guru saya menyampaikan, vaksin terbaik adalah kamu membaca Al-Quran. Syukur-syukur kamu tadaburi,
pagi dan sore. Belum terjadi COVID tuh, belum terjadi COVID, dikasih tahu, tenang aja. Nah, apa yang terjadi? Kita dawamkan seluruh murid-muridnya, dan memang benar, dan itu saya buktikan nyata. Ibu saya COVID, muntah di depan saya, keluarga saya, anak istri saya COVID tapi sehat. Logikanya saya kena COVID dong. Berkali-kali udah nggak kehitung nih berapa ratus berapa ribu kali dicolok, tetap negatif. Itu bukan karena saya, enggak, bukan. Karena itu tadi kita ittiba tu guru pasti juga kan ittiba tu rasul. Rasul tuh nggak pernah salah ngasih ajaran gitu. Nah, itu makanya inilah Al-Quran punya kekuatan yang dahsyat, dibaca saja bisa seperti itu. Maka alhamdulillah sampai sekarang kita semua masih sehat. Maka ajarkan kepada keluarga kita minimal pagi ya setengah juz atau setengah halaman lah. Paling-paling bagusnya 30 ayat susul sampai 1 juz. Syukur-syukur banyak, minimal itu pagi dan sore. Insya Allah itu menjadi kebaikan buat kita. Kenapa? Loh, ini aja jelas kok, kekuatannya luar biasa kan. Gunung aja bisa goncang, bumi terbelah, yang sudah meninggal bisa bicara. Kenapa sampai seperti itu? Modelnya orang kayak apa yang bisa memahami nur Al-Quran atau nur Allah ini? Nah, kita buka surat Al-Anfal, silakan Ustaz. Surat Al-Anfal ayat 2 kalau nggak salah. Hafal ya semua pasti. Tunggu Ustaz. Innamal mu'minuna. Sudah Ustaz? Al-Anfal. Sudah ketemu Ustaz? Silakan. Setelah surat Al-A'raf Pak Ustaz, surat ke-8, setelah Al-A'raf surat ke-7. Kalau para asatid hafal ini ayat 2 sampai ayat 4. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah berkata hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya, dan apapun dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian dan mereka melihat sebab kematian itu. Ya, cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, di awal ayat jelas Allah memberikan kalimat penegasan, ya. Penegasannya artinya kalau kata-kata sudah dikata dahuli inna berarti sesuatu yang pasti. Artinya di sini Allah benar-benar menegaskan bahwa innamal mu'minuna allazina, sungguhnya orang-orang sungguh tuh orang-orang yang benar-benar yang imannya itu benar-benar kokoh itu adalah apa? Ya, ketika apa? Dzikirullah, ketika dia mengingat asma Allah, dia menyebut asma Allah, hatinya itu bergetar, jiwanya bergetar. Pertanyaannya, ketika kita mendengar nama Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bergetar. Kita mendengar
subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, bergetar. Atau kata Allah saja hati kita bergetar enggak? Nah, itu kita pertanyakan ke diri kita. Kalau kita mau ke arah sana, maka di ujung ayatnya kan jelas. Di ujung ayat ini tadi yang sampaikan Pak Ustadz bahwa Allah akan berikan derajat yang luar biasa. Apa? Ya tadi golongan syuhada tadi. Itu pilihan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau saya maksimal aja dalam hidup ini. Wallah, itu keputusan di tangan Allah. Apakah saya meninggal nanti tak masa golongan itu kembali kepada Allah. Tapi paling enggak kita sudah ada on the track-nya, ada tuh. Mudah-mudahan kita ke arah sana. Kenapa? Enak kok golongan mereka. Di surat Al-Waqiah jelas tuh ada 3 golongan. Yang maimanah, yang masyamah, dan yang ulaika muqarrabun. Nah, pilih yang mana tuh? Ya kan? Yang maimanah ya orang berbuat baik dibalas baik, oke, dihisab surga. Orang satu lagi masyamah yang berbuat jahat dibalas jahat, dihisab neraka. Nah, ada yang istimewa nih, yang ulaika muqarrabun. Nah, tinggal pilih yang mana. Nah, saya nomor 3 tadi. Kenapa? Langsung fi jannatin naim. Tapi ingat apa? Sulatu minal awal wa qalilum minal akhir. Banyak di awal. Iya, sahabat semua. Kan di awal-awal banyak tuh asabiqunal awalun. Tetapi wa qalilum minal, mudah-mudahan kita yang sedikit tadi. Ya kan pilihan tuh. Toh semua ending hidup kita kan ke arah sana nih semua nih. Ya kan perjalanan jiwa, perjalanan kita ke arah alam berikutnya, the next destination. Masih panjang nih, ini baru alam ruh, alam rahim, alam fana, baru di alam fana ini. Kemudian masuk nanti alam barja. Apa hikmahnya ada alam barja? Apa hikmahnya? Hikmahnya ketika di alam barja, ketika orang yang berdosa selesai di alam barja, maka di alam sana aman dia. Tinggal hubungannya dengan manusia lain kan, yang punya hutang, yang punya sangkutan gibah, sangkutan gibah loh, sangkutan apa lagi, banyak lah ya, yang ngerasa nih, ya loh, Pak ngerasa nih juga dihukum, loh iya, pernah kita bahas kan, ayat juga jelas tuh, lillahi ma fis samawati wa ma intu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhsikum bihil wa yakfiru lima yasha wa yu'adzibu ma yasha wallahu ala kulli syai'in. Jadi kamu mau kamu sembunyikan, kamu utarakan, tetap Allah perhitungkan. Nah loh. Hati-hati ngerasani orang gitu ya kan, pengemis lewat apa selewat kita rasanin, wah itu hati-hati tuh, minta maafnya susah. Kenapa? Kita misalnya katakanlah tidak mengejek atau tidak membuli, tetapi hati kita agak gimana gitu. Contoh kejadian yang dialami oleh Abu Yazid Al-Bistami, salah seorang tokoh Islam dan juga seorang ulama yang terkenal. Ketika dia berhadapan dengan anjing, dan ini terjadi juga kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, terjadi ini sama Imam Hambali juga. Apa yang terjadi? Anjing ini mereka kan najis ya. Nah ini berusaha jangan sampai kena najis. Dia menghindar sembari dengan perasaan apa di sini? Jijik. Apa yang terjadi? Nah, anjing ini langsung berkata dengan izin Allah, oh ya Bu Yazid, najisku itu kamu bisa cuci dengan bencana air 7 kali dan tanah, tetapi najis hatimu dengan apa kau cuci? Itu langsung menohok sekali kan. Seringkali kita menganggap hal yang lahiriah yang paling penting, padahal di dalam batin kita itu masih banyak najis-najis yang perlu kita bersihkan. Agar apa? Cahaya itu masuk dalam diri kita. Al-Fakir juga masih belajar, masih sama-sama kita menjalani ini, masih berguru, masih butuh bimbingan. Jadi sama-sama kita
kita dalami ilmunya Allah, mudah-mudahan cahaya Allah itu masuk ke diri kita. Kenapa? Ukurannya jelas. Anda itu sudah beriman sama Allah, nggak usah, oh saya udah ikuti sunnah kan, enggak. Tanya dirimu, ketika asma Allah disebut, bergetar enggak? Tinggal pertanyaannya, bagaimana ke arah sana, betul nggak? Kan gitu ya kalau cerdas. Bagaimana caranya supaya ke sana, kan gitu. Kalau kemarin kan bagaimana supaya kita mendapat orang-orang yang bercahaya, ini jalannya. Sekarang oke, sekarang supaya bergetar jiwanya, kita turunkan tuh. Nah, oke, baik. Sekarang kita untuk mengambil ilmu biar jangan terlalu tinggi, kita turunin nih. Biar kita sama-sama kita turunin kejadian di bumi deh, yang bisa kita pahami dulu. Mudah-mudahan ini bisa diambil pelajaran. Baik, teman-teman, sekarang lagi ngetren apa nih? Pinjol ya? Pinjol apa lagi? Pinjaman macam-macam ya? Apa? Bagi yang pernah merasakan dikejar-kejar penghutang, itu kalau kita ditelepon sama mereka kadang-kadang gimana? Ketakutan kan ya? Udah gemeteran duluan kan? Waduh, gimana nih? Belum bayar, udah jatuh tempo nih, kan gitu ya? Oke, itu satu. Peristiwa pertama. Peristiwa kedua, dulu Bapak Ibu ketika sama Ayang Beb yang sekarang, asal kalau dia nelpon, atau zaman dulu kan pakai telepon atau pakai bikin surat ya, iya zaman dulu surat ya, ada pos gitu, atau ada teleponnya, ada telegram dari ada surat dari si Ano gitu. Hati kita gimana? Excited ya, gitu ya, merasa gimana gitu kan sama yang kita sayangi gitu kan, calon yang sekarang jadi istri kita gitu. Betul nggak? Betul. Itu peristiwa kedua. Peristiwa ketiga adalah misalnya kita semua yang seorang bapak, ya mohon maaf kalau yang belum punya keturunan ya, pasti menunggui istrinya lahir, betul nggak? Pasti. Ketika anak kita lahir, gimana rasanya? Anak pertama loh. Anak pertama itu gimana tuh rasanya? Luar biasa kan? Oke, tuh. Berikutnya adalah suatu peristiwa yang nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, dari ketiga peristiwa itu kita ambil pelajaran. Contoh hutang tadi, baru dengar namanya si debt collector aja nelpon kita sudah gemeteran kan. Itu baru sifatnya manusia ke manusia. Itu pun dilakukan dengan kondisi hal yang ad-dunya, ya, sama ketika kita juga sama calon istri kita ya, atau sekarang jadi istri kita, itu sifatnya an-nafs, ya kan, an-nafs, nafsu yang itu memang fitrah yang harus dipunyai manusia di bumi. Kalau enggak, bagaimana berkembang? Bayangin orang nggak punya nafsu, gimana nafsu makan? Nggak makan, nggak berkembang biak. Itu dah kebaikan Allah memberikan nafsu di dalam tubuh kita. Tetapi ada juga yang menyalahgunakan sehingga menjadi nafsu angkara murka, nafsu amarah, nafsu yang lainnya, sehingga menjadi bencana buat kita. Nah, di sini bagaimana caranya kita bergetar? Berarti kan ada perbuatan yang nyata yang berimpact kepada kita sehingga itu membuat kita jadi bergetar, betul kan? Berarti ada sesuatu yang wujud nyata yang kita buktikan baik secara ilmu, akal kita sampai kepada mata kepala kita sendiri, atau kita rasakan sendiri dalam kehidupan ini. Oke, sekarang disebut asma Allah. Nah, sekarang ada asma apa yang gampang membuat Bapak Ibu bergetar? Kalau kenapa saya ditanya, Ustaz, kenapa udah tua-tua masih naik gunung petakilan katanya? Oh enggak, saya ini dalam rangka ini. Satu hal ketika saya sampai di puncak melihat kekuasaan Allah, ciptaan Allah yang begitu besar, saya itu menjadi kecil, dan itu di situ saya bergetar jiwa saya. Dan tanpa salah saya menyebutkan yang asma Allah. Semua asma Allah saya sebutkan di situ sampai itu dapat feel-nya di situ saya. Saya masih naik Pak, walaupun sudah 50-an ini masih terus. Insya Allah sehat. Sembari naik sembari zikir Pak. Karena saya diajarkan guru saya, para aulia, penyebar agama Islam di Indonesia, kalau dia naik gunung itu sembari dia menyebut kalimat thayyibah.
Dan ternyata nggak capek tuh, dan alhamdulillah di luar nalar lah bisa nyampe. Nah ini itu kekuatan tuh, kekuatan asma Allah. Nah jadi apa sih kekuatan asma Allah yang mewujud di dalam hidup kita? Ayo kita encourage, kita gali, kita tadaburi. Oh ini. Atau pernah Bapak Ibu ketika menghadapi bahaya terus tiba-tiba selamat, betul nggak? Coba itu, ya Allah, Allah maha menolong saya ya Allah. Allah sama melihat, ya Muhaimin, ya Allah, ya Allah, Engkau Rahman Rahim, Engkau maha pemberi rezeki. Waktu kita pas lagi butuh-butuhnya, tahu-tahu datang rezeki. Allah ya Razzaq. Apalagi itu banyak asma Allah ya, tidak terbatas. Kalau yang kita kenal Asmaul Husna ya kan, Asmaul Husna disebutkan dalam surat Al-Hasyr. Ya, banyak asma Allah. Apa sekarang mungkin Pak ngalami apa? Ayo coba kita diskusi. Itu yang membuat kita rekam dalam jiwa kita, dan itu membuat kita semakin bergetar ketika kita dengar nama Allah. Ingat peristiwa itu dan kita bergetar. Itu dipelihara Pak, sehingga kita akan menimbulkan apa? Rasa akrab sama Allah dan cinta ujung-ujungnya, hub. Betul nggak? Kalau itu dibina terus, kira-kira jiwa kita terpaut terus kepada Allah, sehingga ketika kita berjalan kemanapun yang kita pikirkan Allah. Kira-kira orang yang begitu itu berbuat maksiat apa enggak? Kan selalu bersama Allah, gitu. Kan gelap itu karena kan ketiadaan cahaya, betul nggak? Gelap itu karena ketiadaan cahaya. Oke, buka surat Nur 35. Sudah? Baik, silakan. Ya. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh di timur dan tidak di pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas saya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah nurus samawati wal ard. Masal nurihi kamaskatin fiha misbah al-misbah al-zujaja. Insyaallah Allah cahaya di atas cahaya. Cahaya Allah tembus kemanapun, tidak ada sekat di situ, tidak dipilih siapapun. Semua makhluk menerima cahaya itu. Tinggal kita mau apa enggak. Allah cahaya di atas cahaya. Rambatan cahaya itu lebih halus ketimbang sutra. Bisa masuk merasap ke tubuh kita. Secara sederhananya, kalau kita berjemur di matahari bagaimana? Akan terasa hangat. Waktu zaman-zaman Covid kan sering pada berjemur tuh. Itu baru matahari yang cuma makhluk. Pertanyaan saya, kira-kira kalau makhluk saja sudah seperti itu, Allah sebagai pemilik cahaya kira-kira lebih dahsyat nggak?
ilmu cahaya ini kemudian berkembang akan menjadi satu satuan perjalanan. Di surat Al-Ma'arij itu Allah sebutkan bahwa malaikat itu di ayat 5 naik turun di langit itu 50.000 tahun. Jadi kalau yang biasa saum Isnin dan Kamis, itu tiap Isnin Kamis itu malaikat itu aplusan kecepatannya 50.000 tahun. Bagaimana ngukurnya? 300.000 km kali 10 pangkat 6 kali 50.000. Berapa kecepatannya cahaya gitu? Ya kan? Triliun ya. 300.000 km per detik per second kali 10 pangkat 6 itu kan kecepatan cahaya kali 50.000. Malaikatnya baru 50.000 tahun. Cahaya bintang yang kita lihat itu adalah cahaya yang nyampe ke kita setelah 40 juta tahun, paling dekat 4 juta tahun cahaya. Jadi kita kalau melihat cahaya di malam hari, sesungguhnya itu adalah cahaya masa lampau itu. Jadi di tempat dia itu begitu lek gitu, itu berperambatannya sampai ke mata kita itu ngelihat kelap-kelip itu sekian juta baru nyampe. Itu baru percikan cahaya yang makhluk lagi, apalagi Allah. Sudah dah, ayo kita sama-sama semua ajak yang istri kita agungkan asma Allah, perbanyak zikir dan salawat, perbanyak mengingat apa saja yang wujud daripada asma Allah. Makanya kita kalau di Jawa Kecil disuruh hafal kan, sebenarnya nggak cuma 99, tidak terbatas asma Allah, tetapi itu bagian daripada kehidupan kita. Paling kecil apa? Rahman dan Rahim, kasih sayang. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Baik, Allah Maha Penolong. Ya kan? Pernah nggak kita ditolong Allah? Sering. Oke, itu susah kita ingat. Coba masuk ke diri kita, lihat pembuluh darah kita, lihat pembuluh darah mata kita, bandingkan pembuluh darah yang besar ini tekanannya sama nggak dengan pembuluh darah mata? Beda. Pembuluh mata ini kalau tekanan sama dengan pembuluh darah vena, kira-kira mata kita meledak kak? Ya kan? Begitu luar biasanya Allah. Itu kita nggak bergetar nggak gitu ya Allah. Yaudah kita turunin lagi, ngelihat nyamuk, lalat. Bayangkan tuh jantungnya nyamuk, ya kan? Di tubuhnya itu banyak bakteri. Bakteri juga punya jantung, punya alat reproduksi. Nah, kayak apa tuh Allah menciptakan tuh? Dahsyat nggak? Itu kita juga nggak sanggup kan mengadakannya kan? Allahu Akbar. Itu coba kita tadaburi ke peristiwa di depan kita. Tanaman, bahkan sekarang ada penelitian tanaman, jadi daun itu kalau di rentang itu ternyata kayak pembuluh jantung. Kalau dilihat tuh daun, kita garis-garisnya itu seperti pembuluh jantung. Dan karena itu akhirnya orang jadi tahu tentang mekanisme pembuluh darah di dalam jantung. Coba. Dulu kan orang membelah manusia kan suatu hal yang tabu kan, ditelanjangin aja nggak boleh, iya kan? Dulu zaman dulu, jangankan kita di sini yang umat Muslim, orang-orang Eropa dulu pakaiannya luar biasa kayak melawan Muslim, gitu. Jadi ditelanjangin aja tabu, apalagi dibelah. Nah, akhirnya apa? Yaitu melalui hal-hal. Oh ya, ternyata benar skema daun itu ya, uratnya itu sama dengan seperti di jantung. Mudah bagi Allah memberi ilmu itu. Itulah cahaya Allah, cahaya hidayah, cahaya ilmu, cahaya Quran. Itu berlimpah cahaya di atas cahaya. Dan mudah-mudahan dengan itu kita menjadi manusia cahaya lagi. Seperti surat Al-An'am 1:22, ketika kita
menghadap Allah. Asik ya. Casing kita nanti di alam berikutnya mudah-mudahan mendapat cahaya. Jangan hancur. Maka wajar kalau orang-orang kekasih Allah jasadnya utuh. Kenapa? Ya kan dipelihara sama Allah. Bukankah tubuh ini sebenarnya kumpulan daripada cahaya juga, kumpulan daripada energi kan sebenarnya. Coba kalau diurai sampai ke partikel terkecil, luar biasa Allah tuh. Hal yang mudah bagi Allah. Sekiranya itu dulu saja sementara, mudah-mudahan menjadi manfaat dan kita buka tanya jawab. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, waktunya masih banyak ya. Silakan. Saya mohon izin minum ya. Mohon maaf yang lagi saum Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah bagaimana tanda-tanda apakah ada atau bagaimana tanda-tanda kalau takdir Allah itu yang baik maupun yang buruk itu akan terjadi kepada manusia ataupun di dunia. Itu pertama. Yang kedua, saya pernah dengar kalau manusia itu nanti akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Ya. Itu kira-kira gimana? Satu pertanyaan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Mungkin ada lagi? Cukup itu dulu? Kita jawab ya. Baik, yang saya jawab dari mulai yang terakhir. Itu kalau nggak salah hadis Nabi bahwa manusia akan dibangkitkan dengan kecintaannya. Banyak meriwayatkan dari Kutubus Sittah itu yang masyhur itu ada 3 riwayat. Dari situ disebutkan salah satunya adalah sahabat pengen masuk surga. Terus apa yang kamu bawa? Sahabat ditanya, aduh apa ya? Ya saya cuma cinta sama Allah dan engkau ya Rasul. Ya sudah, manusia akan dibangkitkan dengan kecintaannya. Maka bantulah saya dengan untuk cinta itu dengan sholatmu. Salah satunya itu. Maka kalau dikorelasikan dengan kenyataan bahwa pertama amal yang dihijab adalah sholat, pas nggak tuh? Pas. Kalau sholatnya baik, semuanya baik nggak? Lolos nggak dia? Pertanyaannya sholat kita udah baik belum? Jangan-jangan sholat kita baru sekedar menggugurkan kewajiban. Pun kalau kita sebut nama Allah, hanya kita jangan-jangan selama ini kita menyembah nama, bukan zatnya yang hakiki. Namanya doang kita sembah. Jangan-jangan deh. Kita nggak kenal, nggak ma'rifat dengan yang kita sembah. Maka kalau kita kenal dengan yang kita sembah, pas sholat pikiran kita nggak jalan-jalan tuh. Pas di luar sholat, setelah kita assalamualaikum, kita akan menyayangi sesama muslim, bahkan seluruh makhluk kita sayangi. Ya. Pulang ada sampah di depan jalanan, ini kan bumi makhluk Allah, kita bersihin, kita ambil taruh di tempat sampah, itu yang benar. Nah, menjawab ya yang terakhir tadi, kebiasaan tadi ya. Yang pertanyaan pertama. Jadi Allah itu bagaimana kita tahu itu takdir buruk dan takdir baik. Oke, coba kita buka surat At-Takabun. Silakan surat At-Takabun. Surat 4 kalau nggak salah. Ayat 11. Dibuka Ustaz. Surat At-Takabun. Ya, surat 4. Silakan ayat 11, Pak Ustaz. Maaf, iya 11 benar. 11. Allah menyayangkan kewajiban kepadamu tentang pembagian warisan. Maaf. Takabun, At-Takabun. Surat 64 ayat 11. Ayat 11, ma'asaba min musibah. Ayat 11 sudah. Ya. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha
Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jelas nggak menjawab tadi? Kasih petunjuk di hatinya. Pertanyaan hati yang bagaimana kan gitu aja. Nah, memang di ayat lain disebutkan bahwa segala apa yang terjadi juga akibat kesalahan kita atau akibat kita merusak bumi. Jadi musibah yang terjadi itu akibat ke tangan-tangan kita sendiri. Nah, itu yang takdir buruk. Yang baik tadi ini dikasih petunjuk. Gitu. Kan jelas setiap kejadian di muka bumi ini atau kejadian apapun ya, itu melewati izinnya Allah atau tidak melewati. Harus biiznillah baru terjadi. Makanya kalau kita berjanji atau kita ingin ketemu kan kita disuruh mengucapkan insya Allah, dengan izin Allah. Artinya sesuatu yang belum terjadi kan. Maka kenapa? Sesuatu yang belum terjadi, kalau mau terjadi harus biiznillah. Iya betul, memang tertulis di Lauhul Mahfuz, tetapi tetap biiznillah. Agar apa? On the track. Nah, biiznillah dan juga ridho Allah yang diridhoi. Nah, bukan hanya diizinkan, diridhoi. Contoh, kemarin saya dikritik habis-habisan sama berapa? Mungkin karena emosi mereka. Kejadian di Palestina, pertanyaan saya, sudah izin Allah belum? Sudah. Kalau Allah mengizinkan baik atau buruk? Baik. Seorang pemuda Palestina malah bersyukur. Mungkin kita malah, kalau kita bayangkan ya, orang Palestina diberi kesempatan untuk masuk surga dengan singkat, mendapat pahala jihad karena membela tanah airnya. Sedangkan kita belum tentu seperti mereka. Baik nggak buat dia? Baik banget. Kenapa? Hisabnya ringan tuh, iya kan? Bahkan kalau orang yang syahid itu tanpa hisab. Baik buat nggak buat mereka itu? Baik. Bagi kita yang di sini, baiknya di mana? Gara-gara itu kita jadi mikirin saudara kita nggak? Minimal kita berdoa kalau kita nggak punya harta, kalau nggak membantu perjuangan mereka, betul nggak? Baik nggak buat kita? Jadi pahala nggak buat kita? Itu. Nah, saya disalahin gara-gara, wah ini malah nggak, ini berarti pendukung Israel. Aduh. Saya bilang, ini kena pengaruh Israel. Saya bilang, sebentar. Jangankan saya, ente pun juga kena pengaruh. Wah biasa kan, dia ulama terkenal kan. Lu coba buka duit ente, buka tuh per rupiah itu ada nggak orang Yahudi terlibat di situ? Bank of Central America. Ada nggak keluarga Rockefeller itu terlibat di situ, menentukan nilai instruktif uang Anda? Ya sudah, langsung ditepok jidat. Tinggal kita lihat, baik kalau Allah izinkan sekarang mereka menguasai dunia, apa baiknya buat kita? Kan gitu. Oh, kita akhirnya jadi mendapat kesempatan berjuang untuk menegakkan dinul Islam ini seperti awal-awal zamannya Kanjeng Nabi. Kan baik tuh, dengan cara kita kan, dengan kemampuan kita. Makanya kan guru saya menyampaikan sami'na wa ata'na mastata'tum, ya kan, dengan sekemampuan kamu, ya kan. Jangan kita gaya apa tuh apa, kemeliti.